Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas materi mengenai tentang operasi campuran pada mata pelajaran kelas berhitung ya. Oke, teruntuk itu kita sebelumnya kita udah saling kenal, berbalas pesan lah ibaratnya di WhatsApp ya, di grup WhatsApp kita. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas itu adalah yang mengenai tentang bilangan cacah, operasi hitung campuran, serta sifat distributif. Baiklah, langsung saja yang bagian yang A, apa itu bilangan cacah? Kalau menurut adik-adik, apa sih itu bilangan cacah? Nah, baiklah akan kakak jabarkan, bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Nah, bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif. Contohnya begini ya adik-adik, kalau kita ibaratkan dengan garis bilangan, nah di sini kan udah dibikin ya suatu garis. Nah, di sini kan bisa kan di tengah 0. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena arahnya ke kanan, jadi bilangannya positif ya adik-adik. Kalau ke kiri, bilangannya maka jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Nah, seterusnya ini maksudnya bisa negatif 5, 6, negatif 7, atau negatif 4, atau min di sini bisa kita bilang juga dengan min ya, bukan negatif saja, bisa negatif 4 atau minus 4, atau kayak begini, negatif 3 atau minus 3, negatif 2 atau minus 2. Nah, kalau dia arahnya ke kiri, maka bilangan tersebut nilainya negatif. Kalau di tengah pastinya 0 ya. Kalau ke kanan, bilangannya positif. Seperti adik-adik lihat, bilangan cacah itu katanya tidak ada yang negatif ya, berarti dari 0 sampai arah ke sini itu semua bilangan cacah ya. Bilangan cacah. Jadi dari 0 sampai seterusnya itu adalah bilangan cacah. Yang arah dari ini min 1 sampai ke sini itu bukan bilangan cacah ya adik-adik. Untuk bilangan cacah satuan, satuan itu seperti ini, contohnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi rentang 1 sampai 9 itu adalah bilangan cacah satuan. Karena cuma terdiri dari satu angka ya adik-adik. Nah, sedangkan untuk bilangan cacah puluhan, contohnya itu 10, 20, bisa 33, bisa 45, 67, dan lain-lain ya. Nah, kalau kakak bilang misalnya angka 11, itu bilangan cacah satuan atau puluhan? 11 termasuk bilangan cacah apa adik-adik? Ya, bilangan cacah puluhan ya adik-adik. Kalau angka 1 sampai 9 itu adalah bilangan cacah satuan, maka dari bilangan 10 sampai angka 99 berarti itu termasuk bilangan cacah puluhan. Jadi dari angka 10 sampai 99 itu termasuk bilangan cacah puluhan. Nah, selanjutnya ada bilangan cacah ratusan. Contoh dari bilangan cacah ratusan itu terdiri dari 3 angka ya. 3 angka berarti mulai dari angka 100 berarti. 100 bisa 101, bisa 104 misalnya, 106. Nah, ratusan itu berapa ya adik-adik? Ratusan itu dia ada 3 angka ya. Ini disebut tadi dengan apa?
Ya, ini disebut dengan satuan. Ini disebut dengan puluhan ya. Nah, sehingga kalau jadi 3 angka begini, jadilah dia ratusan. Jadi kalau untuk ratusan, rentangnya dari angka 100 sampai 999. Sedangkan bilangan cacah puluhan ini, nah tadi udah dibilang, kalau bilangan cacah puluhan rentangnya dari 10 sampai 99. Dan sedangkan untuk bilangan cacah ratusan, itu rentang angkanya dari 100 sampai 999 ya. Jadi udah mengenal bilangan cacah satuan, puluhan, hingga ratusan. Sekarang kita masuk ke ribuan. Tadi kalau cuma satu angka saja itu disebut dengan satuan ya. Kalau 2 angka dia disebut dengan puluhan, kalau 3 angka dia ratusan, kali ini kita masuk ke 4 angka itu disebut dengan ribuan. Selain 1000, contohnya juga bisa 1900 misalnya. Atau misalnya 2000. Pokoknya itu kalau ribuan itu ada 4 angka ya adik-adik. Kalau dia ratusan cuma 3 angka. Nah, baik, selanjutnya lanjut ke puluhan ribu. Puluhan ribu itu angkanya ada 5 angka. Kalau 5 angka berarti seperti ini. Semisal 10.000. 10.000. Jadi ini tadi yang namanya kita sebut dengan satuan. Yang ini kita sebut dengan puluhan atau 2 angka. 3 angka disebut dengan ratusan. 4 angka dia disebut dengan ribuan. Dan yang sekarang ini 5 angka disebut dengan puluhan ribuan atau puluhan ribu ya. Lanjut lagi ke bilangan ratusan ribu. Ratusan ribu itu dia terdiri dari 6 angka. Ini tadi apa? Satuan. Ini puluhan. 3 angka ratusan. 4 angka ribuan. 5 angka puluhan ribu. Maka kalau jadi 6 angka ini disebut dengan ratusan ribu. Tidak selalu 100.000 ya adik-adik, bisa 125.000 misalnya, bisa 130.500. Apapun itu bentukannya ratusan ribu dia tetap 6 angka walaupun bilangannya di sini 1 2 3 4 5 6 gitu misalnya. Misalnya gini, 123.456 misalnya. Ini tetap termasuk ke bilangan ratusan ribu ya. Karena dia terdiri dari 6 angka ya. Selanjutnya jutaan. Nah, bilangan jutaan contohnya 1 juta. Jadi kalau jutaan itu angkanya ada 7 buah ya. Di sini misalnya ini kalau tadi apa? Harusnya adik-adik sudah paham ya. Ini tadi satuan, 2 angka puluhan, 3 angka ratusan, 4 angka ribuan, 5 angka puluhan ribu, 6 angka ratusan ribu, dan 7 angka menjadi jutaan ya. Nah, bisa 2 juta juga misalnya contohnya. Atau 9 juta. Nah, bisa juga dengan contoh yang mainstream ya, misalnya dari jutaan, misalnya ini angkanya. Bacanya adalah 1.234.567. Jadi sesuai dengan namanya. Ini jadi satu angka aja namanya satuan. Jadi tinggal sebut nama angkanya aja ya. Kalau puluhan makanya kita tadi sebut 1.234.567 kan. Makanya karena dia puluhan maka disebut dengan 67. Nah, kalau 3 angka saja 567 kan. Maka tadi dibaca 1.234.567. Nah, kalau 4 bilangan terakhir tadi kan ribuan ya, maka bacanya tadi 1.234.567. Nah, kalau 5 angka saja tadi juga disebut dengan puluhan ribu ya.
Maka bacanya kalau seperti ini 1.234.567. Ini tadi termasuk ratusan ribuan karena dia tadi 6 angka. Anggap ini 6 angka, bacanya 1.234.567. Nah, satu lagi. Nah, lanjut, jadi akan kakak ulangi. Ini satuan, bacanya cuma angka saja, jadi 1. 2 angka bisa jadi belasan atau puluhan, atau puluhannya bisa dicontohkan dengan batasi dulu. Contohnya misalnya 21 misalnya. Nah, puluhan itu nggak selalu puluhan, itu bacanya ini 1/2 bukan ya, tapi bacanya 12. Bisa dari bilangan 11 sampai 19, bacanya ya seperti biasa adik-adik. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Tapi mulai dari 20 sampai 99 bacaannya menjadi puluhan. Misalnya 21 atau 22 atau 99 misalnya. Nah, kalau jadi 3 angka itu bacaannya menjadi, ini karena dia ratusan, bacanya jadi 123. Nah, ini tadi yang kakak jelaskan. Bacaan puluhan tadi ini 123. Tapi kalau misalnya angkanya ini, bacanya bagaimana? Maka bacaannya menjadi 112. Bacaannya bukan menjadi 112 ya, tapi bacanya 112. Lanjut ke ribuan tadi. Nah, 1234. Kalau adik-adik, kalau kita udah masuk ke bilangan ribuan, 3 angka dari belakang itu kita kasih titik ya. Nah, jadi bacanya tadi seperti apa? 1234. Tapi kalau bilangannya, nah jangan lupa titiknya. Titik ini kita buat 3 angka dari belakang ya, karena sudah masuk ke dalam ribuan. Misalnya kalau seperti ini bacanya bagaimana adik-adik? Ini bacanya 1118. Kalau 5 angka, maka bacaannya 12.345. Dan 6 angka 123.456. Nah, tadi juga bilang ya, kakak sudah bilang kalau jutaan itu ada 7 angka. Karena tadi dia ribuan, kasih titiknya 3 angka dari belakang. Kalau jutaan sudah 7 angka, maka titiknya jadi 2. 3 dari belakang dan 3 juga dari titik yang sebelumnya. Jadi titiknya ada 2. Nah, lanjut ke bilangan satu lagi, yakni bilangan puluhan juta ya. Kalau bilangan puluhan juta, dia ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Kalau 8 angka, dia disebut dengan bilangan puluhan juta. Misalnya 10 juta. Kalau ini bacaannya 11.123.456. Ingat, titiknya ada 2 ya adik-adik. Nah, jangan lupa untuk menuliskan titiknya. Bagian yang kedua, kita masuk ke operasi hitung campuran. Untuk pertama kalinya, apa sih itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Contoh angkanya operasi hitung campurannya misalnya 450 dikurang 150 ditambah 100. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adik-adik adalah yang berada di sebelah kiri dengan cara dikelompokkan. Maksudnya gimana ya kak dikelompokkan itu? Nah, begini, sama dengan, berarti kita buat dulu angkanya 450 dikurang 150 ditambah 100. Jadi kita kurung ya, karena
negatif dengan plus ini atau pengurangan dengan penjumlahan ini sama kuat. Maka yang sebelah kiri kita kasih kurung seperti ini aja ya. Nah, maka kalau kita lanjutkan penyelesaiannya, maka yang di dalam kurung inilah yang bakal kita dahulukan untuk dikurang ini. Ini tandanya kurang. Maka berapa adik-adik? 450 dikurang 150 berapa? Nah, 450 dikurang 150 ini, kalau 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 5 habis ya. 4 dikurang 1 maka jadi 3 bacanya, maka hasilnya 300. 300 tadi masih ada tambah 100, maka hasilnya berapa? 300 ditambah 100, 0 ditambah 0 itu 0, sama 3 ditambah 1 berapa? 4, maka hasilnya 400. Contoh yang selanjutnya ini adalah 4 dikali 5 dibagi 2 ya. Nah yang ketiga ini, yang kali ini contohnya ini perkalian dan pembagiannya tuh sama kuat ya. Maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagian kiri, tetap bagian yang kiri. Maka ditulis ulang, 4 kali 5 dibagi 2. Maka kita kurung yang bagian kiri sama kayak yang tadi ya. Nah, jadi 4 dikali 5 berapa? Kalau diselesaikan, kita jabarkan saja ke bawah seperti ini untuk mempermudah ya. 4 dikali 5 itu 20, dan diturunkan yang sisanya ini dibagi 2 menjadi 10 ya. Nah, contoh berikutnya angkanya ada perkalian dan pengurangan. Di sini angkanya adalah operasinya 23 dikurang 8 dikali 2. Nah, perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan ya adik-adik. Maka bukan bagian kiri lagi yang bakal kita kasih kurung. Maka bentukannya menjadi 23 dikurang 8 dikali 2. Maka yang bakal kita kasih kurung adalah yang ada perkaliannya, adalah 8 dikali 2. Maka untuk menyelesaikannya 23 dikurang 8 kali 2 berapa adik-adik? 16. Hasilnya 23 dikurang 16 berapa? Maka 23 dikurang 16 maka 13. Ini kita pinjam 1, sisa 1, di sini 13 menjadi 12. 13 ya maksudnya, maaf. 13 dikurang 6 maka menjadi 7. Jadi hasilnya adalah 7 karena di sini sudah habis 0. Jadi hasilnya adalah 7. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat distributif. Sebelumnya sifat distributif itu adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Contohnya pada perkalian, yang pertama distributif terhadap penjumlahan, misalnya A dikali B tambah C. Cara mengalikannya satu-satu ya adik-adik. Pertama kali itu A kali B, terus ditambah A dikali C. Maka bentuknya seperti ini. A dikali B ditambah buka kurung A dikali C. Nah, misalnya kalau sesuai dengan soal nih, contohnya min 5 dikali dalam tanda kurung C 9 maksudnya, maaf, tambah minus 1 kurung lagi. Ini dikurung karena dia minus ya adik-adik. Terus sama dengan buka kurung min 5 dikali 9 ditambah buka kurung
ditambah min 5 dikali min 1 tutup kurung. Maka yang di bagian ini dulu baru kita selesaikan yang di sini. Yang ini yang karena dalam tanda kurung yang akan lebih didahulukan, maka kurangi dulu yang ini ya. 9 dikurang 1 berapa? 8. Jadi minus 5 dikali 8 sama dengan ini berapa yang dalam tanda kurung? Min 5 dikali 9 minus 45 ditambah minus 5 dikali minus 1, maka hasilnya positif ya, minus kali minus, jadi hasilnya 5. Jadi minus 5 dikali 8 adalah minus 40, karena min dikali positif maka hasilnya minus, dan begitu juga dengan ini, minus 45 ditambah 5 maka hasilnya sama dengan minus 40. Kalau seperti ini hasilnya berarti adik-adik benar. Contohnya kalau distributif terhadap pengurangan. Yang tadi itu penjumlahan, yang sekarang pengurangan. Sama ya adik-adik, cuman palingan bedanya di sini. Pertama kita kalikan satu-satu dulu. A dikali B, buka kurung, A dikali B. Karena dia kurang di sini ya, pengurangan, maka di sini kurang. Dikalikan lagi di sini A dikali C. Nah, langsung kita lanjut ke contoh. 7 dikali minus 10 dikurang 12 sama dengan buka kurung 7 dikali minus 10 tutup kurung kurang buka kurung 7 dikali 12. Ya. Nah, di sini berarti karena ini tanda kurung, berarti ini yang terlebih dahulu kita kurangi maksudnya di sini. Oke, 7 dikali minus 10 minus 12 berarti minus tambah minus berarti ditambahkan 10 dengan 12 minus berapa? Minus 22 ya, 22. Nah, di sini 7 dikali minus 10 berapa? Minus dikali positif minus 70 dikurang 12 dikali 7 84. Maka hasilnya sama ya, minus 154 dan di sini juga minus 154. Sama. Nah, selanjutnya pembagian ya. Yang pertama distributif terhadap penjumlahan. Di sini kita ibaratkan dengan huruf. Di sini A tambah B dibagi C. Jadi kalau seperti ini caranya adalah A dibagi C ditambah B dibagi C. Tadi sama dengan A dibagi C ditambah B dibagi C. Nah, kelihatan ya adik-adik. Nah, kalau dicontohkan dengan soal misalnya 12 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 tutup kurung ditambah 6 dibagi 2. Nah, berdasarkan soal yang ini, sebenarnya adik-adik juga boleh memakai cara yang ini untuk bagian sebelah kiri. Tapi kalau ingin lebih mempermudah, kakak saranin langsung aja 12 ditambah 6 itu berapa? 18 ya. 18 dibagi 2. Terus di sini 12 dibagi 2 berapa? 6 ya. Di sini 6 dibagi 2 3. 18 dibagi 2 berarti 9 dan di sini 9. Kalau hasilnya sama berarti adik-adik benar ngejawabnya. Yang selanjutnya distributif terhadap pengurangan. Contohnya misalnya kita memakai abjad A dikurang B dibagi C ya. Berarti sama-sama yang kayak yang sebelumnya, A dibagi C dikurang B dibagi C. Jadi kalau disama dengan
A dibagi C dikurang B dibagi C. Nah, lanjut. Kalau sesuai dengan yang contoh soal 21 dikurang 9 dibagi 3, ini tanda kurungnya, sama dengan 21 dibagi 3 dikurang 9 dibagi 3. Nah, agar mempermudah, langsung saja 21 kurang 9 itu 12 dibagi 3. Sebenarnya jalannya juga boleh kayak begini sih sebenarnya, tapi saran kakak kalau untuk mempermudah langsung dikurangi aja ya. Nah, 12 dibagi 3. Nah, 21 dibagi 3, 7 ya. 9 dibagi 3, 3. Maka dapatlah hasilnya 12 bagi 3, 4, 7 kurang 3, 4. Nah, sama. Baik adik-adik, sekian materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.